Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusya Turnip. Saya dari kelas RPE 2B, NIM saya 42320010033. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai generator sinkron atau biasa disebut alternator. Jadi ada beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama, konstruksi generator sinkron. Yang kedua adalah jenis-jenis generator sinkron. Yang ketiga adalah fungsinya. Yang keempat adalah prinsip kerja generator sinkron. Yang kelima adalah rangkaian ekuivalen dari generator sinkron. Sebelum masuk ke konstruksi generator sinkron, saya akan menjelaskan definisi generator sinkron dulu. Jadi generator sinkron ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah daya poros turbin menjadi daya listrik yang menghasilkan tegangan dan arus bolak-balik. Alternator ini juga disebut sebagai generator sinkron karena kecepatan perputaran medan magnet yang terjadi sama dengan kecepatan perputaran rotor generator. Nah, di generator ini diproduksi untuk menghasilkan AC, arus yang bolak-balik AC satu fasa maupun yang 3 fasa. Jadi yang pertama, konstruksi generator sinkron. Nah, di sini sudah terdapat gambar dua komponen generator sinkron. Yang pertama adalah komponen stator, itu ada komponen rotor. Komponen stator ini komponen diam, yang rotor ini yang bergerak. Terus tuh masuk pertama ke komponen stator. Jadi komponen stator ini pertama terdiri dari rangka stator atau gandar. Itu adalah penyangka inti jangkar generator yang umumnya terbuat dari besi tuang yang berbentuk silinder. Kedua, inti stator. Inti stator ini bentuknya seperti cincin yang dilaminasi, yang diikat serapat mungkin untuk menghindari rugi-rugi arus eddy. Biasanya inti stator ini terbuat dari besi lunak atau baja silikon. So, yang ketiga ada alur dan gigi stator, yaitu merupakan tempat meletakkan kumparan stator. Terus yang keempat ada kumparan atau belitan stator, yang merupakan tempat terjadi gegel induksi. Lanjut ke rotor. Nah, di rotor ini itu adalah bagian generator yang bergerak atau berputar. Nah, di rotor ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah slip ring, yaitu cincin dari logam yang melingkari poros rotor yang saling terpisah atau diisolasi. Pada slip ring inilah dipasang terminal kumparan rotor yang kemudian melalui sikat dihubungkan ke sumber arus DC. Yang kedua ada kumparan rotor atau kumparan medan yang berperan utama dalam menghasilkan medan magnet. Dan yang ketiga, poros rotor. Kumparan medan diletakkan pada poros rotor yang berbentuk slot. Selanjutnya, rotor ini dibagi 2 jenis, yaitu
pertama rotor kutub sepatu atau menonjol atau biasa disebut rotor silent. Yang kedua ada rotor kutub silindris atau rotor non silent. Nah, rotor ini yang pertama ini rotor kutub sepatu atau menonjol atau biasa disebut rotor silent ini terdiri dari inti kutub, badan kutub, dan sepatu kutub. Kumparan medannya itu dililitkan pada badan kutub. Pada sepatu kutub juga dipasang kumparan redam atau damper winding. Kumparan kutub dari tembaga, badan kutub, dan sepatu kutub dari besi lunak. Yang kedua ada rotor kutub silindris atau rotor non-silent yang terdiri dari alur gigi dan gigi yang dipasang untuk menempatkan kumparan medan. Terus tuh kita masuk ke jenis-jenisnya. Masuk ke jenis-jenisnya, itu yang pertama ada macam-macam alternator berdasarkan sumber eksitasi. Nah, di macam-macamnya ini pertama ada generator dengan medan magnet permanen, yaitu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu desain yang sederhana, itu umurnya itu lebih awet, dan tidak membutuhkan sumber arus listrik DC dari luar untuk membangkitkan medan magnet. Terus kekurangannya itu tidak efisien jika menggunakan medan magnet permanen dengan produksi flux magnet rendah. Terus kedua, pembangkitan daya listrik terbatas sejauh kemampuan magnet dalam membentuk medan magnet sehingga tidak cocok digunakan untuk skala besar. Terus itu ada alternator dengan medan magnet buatan. Itu kelebihannya yang pertama dapat membangkitkan medan magnet dengan flux besar. Jadi jika dia dapat membangkitkan medan magnet dengan flux yang besar, dia itu dapat digunakan untuk menghasilkan power yang lebih besar juga. Kedua, besaran flux medan magnet yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Kekurangannya ialah desainnya rumit dibandingkan dengan alternator yang menggunakan magnet permanen. Lihat pada seperti gambar, itu mungkin lebih rumit dibandingkan dengan generator magnet permanen. Itu yang kedua sangat tergantung dengan suplai arus DC dari luar untuk membangkitkan medan magnet. Jadi jika sumber arus gagal memasoknya arus DC, maka alternator tidak dapat berfungsi sama sekali. Jadi dia bergantung pada arus DC. Itu ada kedua macam-macam alternator berdasarkan posisi kawat, kumparan, atau armatur. Atas dasar hal tersebut, maka generator AC dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah alternator dengan kumparan sebagai rotor. Nah, kalau generator ini biasa lebih banyak diaplikasikan untuk kebutuhan daya listrik rendah. Kenapa? Karena kalau misalnya jika digunakan untuk daya listrik yang tinggi, maka arusnya akan mengalir melewati slip ring dan sikat karbon akan semakin besar. Jadi kalau udah melewati sampai sana, itu dapat merupakan loss yang cukup besar dengan mentransmisikan listrik berdaya besar melewati sebuah bidang gesek. Terus dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit jika alternator tipe ini.
karena dia dipaksakan untuk memproduksi listrik berdaya tinggi. Jadi karena dia udah dipaksakan itu, sebagian besar generator AC yang memproduksi listrik ini merupakan tipe medan magnet sebagai rotor. Nah, yang kedua ada tipe medan magnet sebagai rotor. Generator AC dengan medan magnet sebagai rotor menjadi generator AC yang lebih umum digunakan dibandingkan dengan tipe yang sebelumnya, karena daya listrik yang dihasilkannya itu cenderung lebih besar sehingga sering digunakan pada kebutuhan daya listrik tinggi. Itu ada macam-macam alternator berdasarkan fase listrik yang dihasilkan. Yang pertama ada generator AC fasa tunggal. Jadi yang fasa tunggal ini generator yang di dalamnya hanya memiliki satu kumparan kawat atau beberapa kumparan kawat yang tersusun secara seri. Itu ada kedua generator AC fasa 3, yaitu yang memiliki prinsip kerja yang sama dengan yang satu fasa. Yang jadi pembedanya itu ialah tiga kumparannya yang saling terhubung dengan konfigurasi khusus. Terus itu jika pada alternator satu fasa beberapa kumparan dihubungkan secara seri akan menghasilkan tegangan listrik AC yang lebih besar, maka di alternator 3 fasa ini koneksinya antar ketiga kumparan kawat akan menghasilkan 3 gelombang. Beda kalau misalnya yang satu fasa itu jadi dihubungkan menjadi seri, kalau yang 3 fase ini menjadi 3 gelombang, menghasilkan 3 gelombang. Terus itu kita masuk ke fungsinya. Kita masuk ke fungsinya. Nah, fungsi generator sinkron ini biasanya digunakan pada PLTA, PLTU, PLTA tenaga air, PLTU tenaga uap, PLTG tenaga gas, PLTN tenaga nuklir, dan pembangkit listrik lainnya yang berkapasitor besar. Nah, jadi saya akan menjelaskan pertama generator sinkron pada PLTA. Fungsinya itu. Pertama dari prosesnya dulu ya. Dari prosesnya itu generatornya itu digerakkan oleh tenaga air. Jadi airnya itu ditampung pada sebuah dam dan dialirkan melalui pipa ke turbin generator yang fungsinya untuk memutar turbin tersebut sehingga rotor generator berputar. Akibat perputarannya itu maka timbullah tegangan listrik pada kumparan jangka generator ini. Ketika generator berputar, saat generatornya berputar, maka akan dihasilkan energi listrik. Terus tuh generator pada PLTU yang uap. Yang uap prosesnya itu generatornya yang pertama digerakkan oleh tenaga uap air yang dipanaskan dengan bahan bakar batubara. Jadi uap air itu dihasilkan oleh aliran yang dengan tekanan yang tinggi untuk memutar turbin generator. Karena adanya pergerakan turbin tersebut, maka energinya baru bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Masuk ke prinsip kerja generator sinkron. Jadi secara umumnya generator sinkron ini bekerja untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi dia harus prinsip kerjanya harus sesuai dengan hukum Lenz. Jadi hukum Lenz di sini arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor. Jadi dia menimbulkan EMF pada kumparan rotor tersebut. Tegangannya EMF ini
akan menghasilkan suatu arus jangkar. Jadi dieselnya sebagai prime movernya atau penggeraknya akan memutar rotor generator. Kemudian rotor diberi eksitasi agar menimbulkan medan magnet yang berpotongan dengan konduktor pada stator dan menghasilkan tegangan pada stator. Setelah itu, karena terdapat dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka pada 90 derajat pertamanya akan dihasilkan tegangan maksimum yang positif, dan pada sudut 270 derajat kedua akan dihasilkan tegangan maksimum negatif. Ini terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Jadi bentuk tegangannya seperti yang lebih dikenal sebagai fungsi tegangan bolak-balik. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, dari gambarnya itu kita bisa tengok kumparan medan yang terdapat pada rotor itu dihubungkan dengan sumber eksitasi tertentu yang akan mensuplai arus searah terhadap kumparan medan. Dengan adanya arus searah ini yang mengalir melalui kumparan medan, maka akan menimbulkan flux yang besarnya terhadap waktu adalah tetap. Terus yang kedua, penggerak mula atau prime mover sudah terkoppel dengan rotor, segera dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya. Nah, di sini ada juga rumusnya, yaitu N sama dengan 120 F per P. Jadi N-nya di sini kecepatan putaran rotor yang satuannya RPM, radian per menit, yang P itu jumlah kutub rotor, dan yang F itu frekuensi yang satuannya hertz. Terus tuh perputaran rotor tersebut sekaligus akan memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putaran yang dihasilkan tersebut akan diinduksikan pada kumparan jangkar, sehingga pada kumparan jangkar yang terletak di stator itu dihasilkanlah flux magnetik yang berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Jadi karena adanya perubahan flux magnetik tersebut, suatu kumparan akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan tersebut. Kemudian barulah GGL induksi akan menghasilkan arus yang karena adanya beban pada generator. Jadi dia mengalir melalui sikat-sikat arang ke beban yang tersambung dengan generator. Dan yang terakhir itu rangkaian ekuivalennya. Tegangan induksi EA dibangkitkan pada kumparan jangkar alternator. Ini maksudnya tegangannya biasanya tidak sama dengan tegangan yang muncul pada terminal alternator. Terus kedua, tegangan induksi ini dianggap sama dengan tegangan output terminal alternator, hanya ketika tidak ada arus jangkar yang mengalir pada alternator atau karena alternatornya tanpa beban. So, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara tegangan induksi dengan tegangan terminal ini. Yang pertama adalah distorsi medan magnetnya yang ada pada celah udaranya itu mengalir arus pada stator yang disebut reaksi jangkar. Yang kedua, induktansi sendiri kumparan jangkar. Yang ketiga, resistansinya. Dan yang terakhir adalah efek permukaan rotor kutub sepatunya. Jadi karena faktor tersebutlah rangkaian ekuivalen ini sangat penting dalam menganalisa penyebab tersebut, dan gunanya dapat memperoleh hasil pendekatan yang lebih baik. Dengan kata lain, ekuivalen ini sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisa kondisi alternator tanpa harus mengoperasikan alternator tersebut secara nyata.
sehingga dapat diketahui bentuk karakteristik alternator dalam berbagai kondisi tanpa merusak alternator. Jadi apabila karakteristiknya telah diketahui tanpa harus mengoperasikannya lagi, maka dapat direncanakan dengan baik beban yang cocok yang dapat diberikan pada alternator. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian tegangannya, rangkaian ekuivalennya. Nah, pertama itu ada P. P di sini adalah tegangan terminalnya. Terus ada PF. PF ini tegangan eksitasinya. Terus RF ini tahanan belitan eksitasinya. RF itu induksi belitan medan. Terus XAR itu reaksi jangkar. IA itu reaktansi bocor belitan jangkar. IA itu harus jangkar, E itu tegangan induksi, RADG itu tahanan variabel, terus RA itu tahanan jangkar. Jadi gambar di situ bisa dapat kesamaannya. Kalau misalnya tegangan induksinya, E-nya itu sama dengan P tambah J kali XAR IA ditambah J kali XIA dikali IA ditambah RAIA tambah RA kali IA. Terus kalau tegangan terminalnya atau P-nya itu menjadi V sama dengan E dikurang J kali XAR dikali dengan IA dikurang dengan J kali XIA dikali IA dikurang RA dikali IA. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.